aktivitas dikarenakan sudah terendam air teman-teman. Masya Allah. Dadah, sunset di kediaman Maija. Itu adalah rumah dari saudaranya Maija yang juga harus ditinggalkan oleh keluarganya. Itu rumah yang udah tinggal pondasinya aja guys, sudah tidak terlihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Mo Channel. Jadi hari ini gue berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah keadaan gue sudah membaik. Terima kasih buat semua Bang Bewok lovers yang sudah mendoakan terkait dengan kesehatan Bang Bewok dan sudah dukung ya, dan selalu perhatian. Terima kasih banyak hingga akhirnya Bang Bewok ya seperti yang saat ini alhamdulillah sudah hilang batuknya guys. Dan juga tentunya terima kasih buat Mas Isa Graha TV yang udah merawat Bang Bewok selama di kota Semarang. Dan ya sudah sampai nganter-nganter Bang Bewok ke klinik dan juga ke rumah sakit, Masya Allah. Dan sampai dengan detik ini juga Bang Bewok masih stay di kediaman Isa Graha TV. Matur nuwun. Oke guys, di kesempatan kali ini gue bakal ngajak kalian semua untuk melihat sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah dari Mak Ijah. Jadi Mak Ijah ini informasinya adalah satu keluarga ya hidup di tengah laut guys. Jadi dulunya adalah merupakan sebuah perkampungan, namun dikarenakan adanya abrasi air laut yang semakin naik setiap tahunnya, sehingga membuat perkampungan tersebut tenggelam dengan kedalaman air laut. Dan ya yang lain sudah pada meninggalkan rumahnya, namun Mak Ijah masih bertahan di rumahnya yang berada di tengah laut. So ini sangat menarik banget dan gue bakal ajak kalian untuk melihat kisah ini. So seperti apa kisahnya? Jangan di skip. Dan buat kalian yang baru lihat video ini, please support dulu channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Thank you guys, gak usah lama-lama. Enjoy ya teman-teman. Di kesempatan kali ini juga dikarenakan memang kisahnya Mak Ijah ini ya sangat memprihatinkan. Yang gua dengar informasinya bahwa Mak Ijah ini berada di tengah laut, dan untuk kebutuhan sehari-harinya dia kalau misalnya ingin ya membeli bahan makanan, sembako dan sebagainya, dia harus ke pinggir laut dulu dengan menggunakan sampan guys. Ya jadi di kesempatan kali ini gue ingin mampir ya ke salah satu toko sembako untuk bawain sedikit buat Mak Ijah ya sebagai silaturahmi dan juga ya untuk keperluan Mak Ijah di rumahnya guys. Oke guys, kita udah sampai di salah satu toko sembako. Kita langsung aja ke tokonya guys. Kita udah tiba di salah satu toko sembako. Jadi kita langsung beli aja kebutuhan sembako buat Mak Ijah. Teman-teman, di sini ada gula. Di sini ada gula, ada teh juga tadi. Ada gula, ini ada telur, ada teh, dan ini ada mie rebus. Sini udah kita taruh, langsung kita on the way menuju ke Mak Ijah. Gua sangat tertarik untuk melihat kisah dari Mak Ijah ini ya, karena memang kisahnya yang luar biasa. Masih ada orang yang bertahan hidup satu rumah guys di tengah laut, sedangkan ya aktivitas lainnya seperti listrik ya kita nggak tahu apakah ada tersedia listrik di sana, apakah juga tersedia air bersih di sana. Lalu bagaimana dia menjalani kehidupannya sehari-hari di tengah laut tanpa adanya ya kehidupan di sekelilingnya guys. Tentunya bakal banyak informasi yang bakal gua dapatkan dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman sekalian. Menempuh jarak waktu yang lumayan cukup lama ya, setengah jam dari kota Semarang, lalu dilanjutkan kembali ketika sudah tiba di tepi pantai. Kita langsung melanjutkan kembali dengan menggunakan
angkutan laut, yaitu menggunakan sampan. Jadi kita bakal menyewa sampan untuk menuju ke kediaman Mbah Ija guys. Dan kurang lebih perjalanan dari tepi laut menuju ke kediaman Mbah Ija itu kurang lebih sekitar 40 menit dengan menggunakan perahu sampan yang kita sewa guys. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, jangan lupa minum vitamin guys. Seperti ini teman-teman, jalannya masih bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4. Namun ketika nanti sudah mendekati desanya ya, itu nanti kita harus berganti transportasi dengan menggunakan transportasi laut, dan kurang lebih sekitar 45 menit untuk sampai ataupun tiba di kediaman Mak Ijah guys. Ya teman-teman, jadi gua nanti bakal ditemani sama Pak RT setempat, dan juga nanti Pak RT bakal jadi narasumber yang bakal menginformasikan terkait dengan ya kisah dari Mak Ija ini kepada kalian semua. Dan kebetulan juga Pak RT selain sebagai narasumber juga memiliki perahu yang bakal nanti gua gunakan sebagai alat transportasi untuk menuju ke kediaman Mak Ija guys. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Dengan Pak RT siapa Pak RT? Nama saya Pak Mukhyar, RT 06 ke Dukuh Morosari di Sambedono, Kabupaten Demak. Kabupaten Demak Morosari, RT 6. Pak Yahar panggilannya ya? Ya, Pak Yahar. Ya, Pak Yahar, salam kenal, saya Bang Bewok dari Jakarta Pak RT. Oh, dari Jakarta? Iya. Ya, saya tertarik untuk mendengar dan mengetahui kisah dari Mak Ija. Jadi saya mohon izin untuk melakukan peliputan di kediaman Mak Ija, dan kalau misalnya berkenan mungkin Pak RT bisa menemani saya ke kediaman beliau. Oh iya, nanti saya antar ke tempatnya Mak Ija sambil komunikasi, sambil bertanya apa yang ketahui sekarang Mak Ija, apa enak, apa enggak enak, itu ya Mas yang betul. Gitu. Tapi sebelum saya ke sana, mungkin saya kan sudah sempat dengar terkait dengan ceritanya. Tapi saya lebih pengen dengar lagi dari Bapak RT-nya langsung sebagai perwakilan dari perkampungan sini. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih kisah beliau. Itu kalau Mak Ija itu dulunya ya makmur juga seperti tetangga-tangga. Kan sekarang sudah pada di renovasi, pindah rumah. Berarti pindah rumah itu kan Mak Ija itu ya enggak mau, dalam arti tidak mau itu ekonominya di sini. Memang mau tidurnya di sini atau masak tiap harinya juga di sini. Soalnya kalau mau ke pasar dulu bagus jalannya, bisa naik mobil juga. Sekarang kan pada kena abrasi, pada putus, sekarang naiknya perahu. Oh, jadi udah tidak bisa lagi enggak bisa dijalani darat. Enggak bisa jalani untuk darat, enggak bisa. Lewat darat tidak bisa. Berapa, Pak? Mulai tahun 2015. Tahun 2015 tahun 2015. Kemarin. Berarti sekitar berapa? 8 tahunan ya? Itu kan masih bisa di jalan kaki bisa. Terus sekarang tidak bisa sama sekali. Sama sekali. Itu totalnya ada berapa rumah, Pak? Itu kalau nggak salah itu 350 rumah dulu. Masih aktif kegiatan masyarakat, kegiatan untuk desa, kegiatan untuk dukuh, itu masih ada 350 kakak. Pokoknya aktivitas keseharian tuh masih bisa dilakukan pada terakhir tahun 2015 Pak. Setelah dari 2015 udah pada hilang. Sudah tidak ada lagi kehidupan dikarenakan adanya abrasi yang setiap tahunnya naik ya Pak ya. Apa tanahnya itu turun naik saya nggak arti, karena itu logika alam ya. Apa airnya sendiri yang naik, saya nggak arti. Dan saat ini informasinya apakah betul Mak Ija tinggal sendiri di kediamannya? Itu sama suaminya. Sama suaminya. Suaminya masih Mbak Rohani, itu namanya suaminya. Mak Ija itu masih bertempat di lokasi yang ada di Sarsosari, termasuk ikut di Sambedono. Berarti nanti kita ketemu dengan Mak Ija itu ada suaminya atau? Kemungkinan ada kemungkinan. Ada ya, anak-anaknya gimana Pak? Anak-anaknya juga ada. Ada di sana ya. Tapi untuk tetangga-tetangganya apakah? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Lalu gimana terkait dengan listrik dan airnya Pak? Listrik itu kalau listrik dari dulu memang itu dari masyarakat. Sekarang pemerintah belum bisa mencabut yang namanya listrik. Jadi masih ada lampunya. Masih ada listrik Pak? Masih. Berarti aktivitasnya Mak Ija nih setiap harinya ngapain Pak?
Setiap harinya menanam bibit mangrove. Oke. Merawat bibit mangrove. Nantinya kalau ada yang memperlukan, membutuhkan dari dinas-dinas terkait, Mak Ijah tinggal ngambil berapa biji, berapa ratus, berapa ribu bibit gitu. Oke, tertarik Pak. Kayaknya saya nggak sabar untuk bertemu dan bersilaturahmi langsung ke Pak Ijah. Boleh minta ditemani boleh Pak? Ya, sekarang saya antarkan ke sana. Nggak mengganggu nih Pak RT? Ya? Nggak mengganggu? Oh enggak, ini dengan tulus hati mendorong Mas untuk mengetahui sebenarnya Mak Ijah itu ya. Siap, matur nuwun Pak RT. Ya, Siap yuk. makasih. Oke guys, kita langsung on the way menuju kediaman dari Maija dan kita langsung bawa sembako yang sudah kita siapkan buat Maija. Dan ini gue bawa sarung sama hoodie guys, takut dingin dan juga buat sholat nanti di kediaman Maija. Oke, sekarang kan kita akan melakukan perjalanan laut. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, semoga diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Dan by the way gue sudah menggunakan pelampung ya, for safety. Jadi kalau bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, insya Allah tetap aman. Oke, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, alhamdulillah ini adalah merupakan kediaman dari Mak Ijah yang berada di Desa Bedono di tengah laut. Wow, ini adalah satu keluarga yang masih tinggal. Selebihnya bisa dilihat teman-teman, tidak ada lagi kehidupan. Assalamualaikum. Oke. Rumahnya mana tuh? Oke. Oh, jauh. Mak, Mak Ijah. Aku bawa ini Mak Ijah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Isinya telur, gula, Alhamdulillah. sama ini mie. Ini Mak Ijah maafin. Ya. Oke, sampai-sampai. Ya. Aku Mak Ijah. Waalaikumsalam. Boleh kenal dengan nama aslinya siapa Mbak Mak Ijah? Nama aslinya? Namanya Makja. Bu Pasija. Bu Pasija. Pasija. Ini berapa bersaudara dan di sini satu keluarga berapa orang? Oh, aslinya biyen niko-nikone. 250. Nah, kalau Mak Ijah sendiri satu keluarga, suami, istri, anaknya berapa? Keluarga, anaknya 3. Anaknya 3. Bapak sama Makja berarti 5. Oh, 5-5-nya di sini? Iya. Ada semua di sini 5-5-nya? Iya. Oh, Masya Allah. Sudah berapa lama Mak Ijah tinggal di sini? Sejak tahun berapa? Awet tahun 2010. 2010 tinggal di sini? Iya, berarti, sendirian. Awet sendirian 2010. Berarti sekitar Mak Ijah sudah 13 tahun tinggal di sini. Dulu masih bagus rumahnya, tidak tenggelam ya? Iya. Di sini ada berapa rumah Mak Ijah? Rumahnya ada 250 kakak. 250 Kakak. kepala keluarga. Iya. Oke, 250 rumah berarti ya. Iya. Dan RT berapa dan daerahnya kecamatan apa di sini? Kecamatannya Sayung, Kabupaten Demak. Lurahnya Bedono. Lurah Bedono. Dukuhe niki Rejosari Seni. Oke. Ada Saniki tenggelam. sudah tenggelam. Lah niki sakniki dadosnya tenggelam. Terakhir sekali sebelum tenggelam di tahun berapa, Mak? Sebelum tenggelam Di tahun berapa? ya mulai tahun 2000 udah
Eropa udah naik. Udah naik Dikit-dikit, sedikit-sedikit. Iya. Lalu warga meninggalkan rumahnya ini secara bersama itu di tahun berapa? Tahun 2005 nyuwun rasa, Oh, udah kerasa. terusan paringi tanah, Mm-mm. terusan mulai 2006, toto ngantek mapak 2010. Telase, abise. Abisnya 2010 tuh. Iya, Warga habis udah bersih. meninggalkan di tahun Iya. 2010 ya. Iya. Masya Allah. Dan ini rumahnya Mak Ijah berapa lantai ya? 3 lantai, 2 lantai apa gimana? 3 meter 50 cm. Oh. Aslinya tanah, Heeh. tanah diplas diuruk, Mm-mm. diuruk sepeda. Peng 1 masih tenggelam, Nah, naikin 2 lagi. masih tenggelam, Mm. 3 masih tahun. Oh, pokoknya dinaikin, Tahun niku nguruk. selalu naikin terus Mak Ijah. Iya, semakin tinggi terus lah niki mapake 2000 pira ya? 15 wingi. Ini bener-bener Mak Ijah yang informasi yang saya dengar, apa benar Mak Ijah sendiri yang tinggal di kampung sini selain yang lain? Iya, sendiri. Bener-bener sendiri Mak? Iya, bener. Masya Allah. Bener sendiri. Masya Allah. Mandiri sendiri. Masya Allah. Jadi kalau misalnya aktivitas sehari-hari untuk makan dan segalanya mencari ekonominya seperti apa boleh tahu? Ya, nelayan. Lalu di sini apakah tersedia listrik? Listrik itu masih. Ada ya, Masya Ada. Allah ya. Meskipun Ya, sudah alhamdulillah. Wingi niku demetere ten nganu tak ken lebet ya dilebetke. Masya Allah. Diganti nggih diparingi diganti demeter anyar. Kula nggih mboten asal ngasih yatra, mboten asal ngasih iwak. Gratis. Masya Allah gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman di sini di kediaman Mak Ijah, meskipun berada di tengah laut bisa dilihat, saya perjalanan sekitar 30 menit lebih untuk mencapai ke sini dan ya ternyata Masya Allah masih ada listrik di sini Mak ya. Alhamdulillah. Lalu- ya ini kan Pak Ganjar sing nganu. Masya Allah Sing yang support. mikir. Sing Ya support. Pak Ganjar kan pokoknya itu ada orang satu itu dipikir loh. Pokoknya Oh, anggar rusak manune mati kudu cepet lek di rumah. Informasiin. Oke, Masya Allah Pak Ganjar ya luar Iya, biasa. alhamdulillah Pak Ganjar. Lalu gimana terkait dengan air bersihnya Mak? Apakah tersedia? air bersih langsung kan Pandan Sari. Berarti harus keluar dulu. Aslinya nggih gada anu to, punya umbul hotel. Pompa. Ya udah tenggelam terus. Oh, sudah tenggelam. Iya. Ini ngangsu Pandan Sari. Berarti Pandan Sari harus keluar dulu. Iya. Keluar dari kampung sini dulu. Iya. Naik itu perahu. sebelah. Oh, berarti nyebrang kan? Iya, nyebrang. Berapa menit ngambil air? Ya seperempat jam lah. Seperempat jam. Sekali ngambil itu berapa air? Berapa? ember? Nggih nganu jeligene bawa piro ya? Bawa 15. 15 jerigen. Iya. Untuk keperluan mandi, Iya. minum, Iya. dan itu gratis Masak atau? minumnya tumbas anu galon. Oke. Berarti untuk airnya sendiri ini untuk mengambil air bersih untuk mandi, apakah kena biaya atau gratis? Biaya toh Mas? Biaya ya. Kalau listrik memang dibantu oleh pemerintah Pak Ganjar ya. Tapi kalau Iya. untuk air masih harus menggunakan membayar ya. Iya, bayar, Masih bayar. bayar sendiri. Oke. Jadi ya alhamdulillah teman-teman di sini rumahnya masih tersedia listrik dan untuk air seperti yang disampaikan oleh Mak Ijah harus menyeberang dulu untuk mengambil air ya. Boleh dikenalkan nih anak-anaknya ada siapa aja? Anak pertama siapa? Anak pertama udah rumah tangga, Ikhwanuddin. Tinggal di sini? Udah mau ikut sing Istrinya. ikut sing istrinya. Oh, alhamdulillah. Di daerah Daerah Karangtengah. Karangtengah. Tapi beliau sering kunjung sini. Sering sini. Berapa sekali sebelum Ya ben apa tiap setiap hari. Oh, setiap hari. Oke. Anak yang kedua? Anak ya kedua itu mau Mm-mm. Tairon. Mm-mm. Terus cewek anu niku Kodriah. Oh, yang ketiga perempuan. Perempuan sudah menikah? kuliah. Oh, kuliah. Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Nyuwun luar ilmu, biasa. Mas. Masya Allah luar Mama aku ra biasa. iki aku pokoknya nyuwun ilmu. Terharu saya. Kuliah di mana, Mak? Sekolah ten ini Mus. Dan ini Mus. Gratis. Masya Allah. Disupport. Sebulannya digaji 750. Masya Allah. Alhamdulillah. 750.000 atau 700 Lah semesternya niku gratis. gratis? Sebulannya masih kasih uang 7.000. 750.000.
750. Dari pemerintah. Iya. Masya Allah luar biasa. Ambil Yes. jurusan apa, Bu? Ya sanu lah pokoknya beasiswa nih loh. Tapi dia setiap hari bolak-balik nih, yang paling Yes. kecil. Anu seminggu. Seminggu berarti ngekos di sana. Iya. Oke, namanya Pengen siapa, Bu? roh makane pulang. Heeh, namanya siapa? Oh Delia. Odlia. Ambil jurusan Jurusan guru. guru. Masya Allah luar biasa guys, terharu dengan keadaan yang berada di tengah laut, tidak membuat Mak Ijah ya tetap memikirkan terkait dengan pendidikan anaknya, ya harus tetap menyelesaikan pendidikannya, bahkan sampai dengan saat ini anaknya yang paling terakhir perempuan sedang menjalani Manu nomor 3. nomor ketiga ya. Yang terakhir bengkel nih. Oh anak papat. Iya. Oh anak empat anaknya. Enam, empat. Oh anak empat. Ya. Sing terakhir niku bengkel, bisa bengkel. Bisa Ya, bengkel. alhamdulillah. Usahanya tapi nggak di sini. Berarti Iya, di mana? anu ya cara tasik masih magang. Masih magang. Iya, Oke. Kelas 3 niki. Oh SMK, STM. SMK. Oke, Masya Allah. Jadi Sudah anak-anak anu udah bisa bengkel ya. iya. Masya Allah luar biasa guys. Wow terharu. Di Listrik dia bisa, meskipun keadaannya berada di tengah laut, Mak Ija ini masih memikirkan terkait dengan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya guys. Yang anak paling kecil ini anaknya yaitu bisa bengkel, sekolah di berarti mesin jurusannya Bu ya. Iya. Lalu yang anak ketiganya adalah kuliah di Inimus. kampus Inimus sebagai guru. Masya Allah. Itu seminggu sekali ya Bu anaknya pulang Bu ya. Iya. Oh, luar biasa. Bu, ini rumahnya ukuran berapa kali berapa Bu? 15 6,5. Lebar 6,5, panjang 15 meter. Oke. Ibu dulu pernah nggak sih memikirkan bahwa bakal kebayang rumah ibu bakal tenggelam gitu? Yes, kalau tak niati tan di sini. Dulu sebelum adanya masih perkampungan, ada nggak sih terpikir gitu di benak ibu? Wah ini gue kayaknya saya nih bakal tenggelam nih kalau tinggal di sini nih karena berada di sisi perairan gitu. Yes, ngaten les kules tak niati tan mriki ndak pengen ikut-ikut malah. Wis niate di sini. Niatnya di sini ya. Iya. Ndak pengen ikut-ikut, ndak pengen. Gitu ya. Untuk warga-warganya sendiri sekarang udah pada pindah kemana Bu tahu? Daleman niku nanggen niku Sani Harto. Mm-mm. Niku mengil anu Daleman. Gebulak. Pindah ke arah sana, daerah Iya. sana. Oke. Jadi benar-benar tidak ada lagi warga ya Bu ya di sini ya. Ndak. Dan di sini ada musola ya Mak? Ada, masjid ada. Masih sama Masih. seperti kayak Mak ini. Dari mana? Sudah tenggelam. Sak manten. Oke. Berarti udah nggak bisa dimasukin ya? Ndak, Mas. Oke. Ini benar-benar kediaman Mak Ija nih kayak berada di atas sampan ya, di atas air teman-teman. Ini di sebelah kiri ini benar-benar udah air guys. Masa Sama kapal nih. Rumahnya Mak Jah sama kapal toh. iya sama. Di tengah laut. Iya di tengah laut masalah. Mak Ija tuh nggak merasa takut kah? Udah biasa, ndak takut. Mak Jah kuwi Heeh. pembibitan mangrove ada manfaatnya Apa aja? di rumah burung. Jadi rumah burung. Iya. Masya Allah. Aktivitas Mak dari pagi sampai malam tuh seperti apa sih Mak? Kalau boleh tahu diceritakan. Pagi tuh Mak ngapain Mak Ija? Oh, esok ngatek mapak sore. Nyapute gawe. Heeh. Apa? Nak esok pagi lah. Pak. Pagi nyari bibitan. Dari bibitan. Nah, udah siang masak umbah-umbah, masak. Itu pulang nyari bibitan Pulang, sampai iya. jam berapa Mak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10. Oh udah pulang. Iya. Nah, lalu lanjut masak. Iya. Oke. Pajar mau di apa jenengane? Pasar. Di pasar. Mm-mm. Pulang di pasar nyari bibitan. Nyari bibitan, nanti pulang terus masak mbah-mbah. Berarti Emak ke pasar yang dijual adalah hasil panen yang Emak lakukan Iya. di sini. Iya. Yaitu panen apa? Kerang hijau. Kerang hijau. Iya. Oh, kijing. Iya kecil. Itu dijual bisa berapa pendapatannya, Mak? 5.000, 1 kilo 5.000. Heeh. Kira-kira Mak bisa jual berapa ketika di pasar? Ya 50 kilo lah, 20 kilo lah. 50 kilo sampai 20 kilo. Sak anu nih. Oh, Masya Allah.
Luar biasa. Jadi ada pendapatan ya untuk sehari-harinya dari penjualan itu ada ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Wis pokoke gawe mam lah. Alhamdulillah ada ya. Ya sanggup sekolah anak. Masya Allah, luar biasa guys. Dan di sini nggak kedinginan mak kalau malam mak? Ini dia. Mak, ini saya mau lihat, boleh dikasih lihat ke saya ruangan demi ruangan, boleh ajak saya mak? Boleh. Mak, ini ruang apa mak? Ini ruang dapur. Ruang dapur. Jadi ini apa nih mak? Ini termos-termos Termos isinya? ikan di bawah nelayan. Wadah ikan. Oh, buat wadah ikan. Iya, gengees. Tapi ini lagi kosong. Kosong. Lalu di sini masak di mana mak? Masa ini Oh ini. ya iya. Pakai tungku. Kayu Pakai bakar. Kayu bakar. Kayunya dapat dari mana mak? Itu Oh, pakai mangrove kayu sing putus-putus ini. Oh, pakai kayu mangrove. Iya, sing putus-putus saya mau ambilin. Oke guys, jadi Mak Ija dapat kayu bakar untuk masak dari sana guys. Untuk masaknya ya. Jadi nggak pakai kompor gas sih Mak? Enggak. Nggak pakai kompor gas, makanya tungku guys. Oke, dan di sini gerabah-gerabah ya Mak. Iya, ini piring-piring, cewek, waku, toples-toples di wadah bumbun-bumbun. Ini memang dari awalnya dindingnya seperti ini Mak. Nggak di semen, nggak dicat. Enggak. Dari Iya awal seperti ini. Iya, Dari awal awal. seperti ini. Iya. Oke Mak, kita ke sebelah kanan ini. Ini tempat apa Mak? Ini kamar bapak Kadus. Iya. Boleh lihat nggak Mak? Boleh. Oke, masuk deh Mak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti ini ya Mak. Iya. Ini nggak ada lemari Mak ya? Enggak ada, enggak. Mak Ija Nggak tidak ada. ada lemari untuk menaruh barang-barang pakaian dari Gasket. bapaknya. Dan di sini ada singkong. Wadah-wadah, ya. Wadah, guys. Tidurnya di sini ya Mak ya? Iya. Biar Tidurnya. emang banyak nyamuk Mak. Banyak. Ya enggak ada. Nggak ada. Ya gawe pakai-pakai lah. Ini namanya apa Mas? Saya lupa. Kelambu. Oh ya kelambu guys, dia tidur di kelambu. Iya. Oke, ini kamarnya ukurannya 1 meter 70 cm lah ya guys ya Iya. kamarnya. Karena di sini udah terendam. Harusnya tinggi. Oke, kita jalan lagi ke dalam sini. Ini ruang tamu ya, Mak? Iya. Oke, ini Ruang tamu sana aslinya. Desa ini. Oh, ruang tamu sebelah sana. Iya, aslinya sana. Ini- Rumahnya kan madepnya sana. Oke, rumahnya madepnya sana. Iya, Oke. asli. Dan ini Nah. harusnya ruang. Rumah TV. Oh, ruang keluarga. Ya, tidak ruang keluarga, tidak TV. Oke, di sini ada lemari yang Lemari ini udah rusak. sudah rusak ya guys. Iya. Cuma masih berfungsi. Alhamdulillah. Di sini ada genteng-genteng guys. Iya, ini. Masya Allah. Ndak diatur gendeng bisa Oh. airnya ndak dokenter sandali anak ndak dibatur nih kan ndak dokenter sandali. Oke. Dan ini ya buat taruh-naruh baju-baju keluarga lah ya, Mak ya. Iya. Di sini ada apa nih, Mak? Ini jaring. Oh, jaring Sing buat biasa nangkap ikan. nelayan. Iya, Buat nangkap ikan. nyari Lalu ikan. dijual juga ya, Mak ya. Iya. Oke, Mak, boleh ke sini, Mak. Ini Iya. ruang apa, Mak? Ini kamare anak saya sing alit, sing paling Paling kecil. Iya. Paling kecil. Iya. Oke, kita lihat dari sini aja, guys. Yes. Jadi seperti ini penampakan dari kamar yang paling kecil ya. Iya. Yang anak STM jurusan mesin. Iya. Ya, dengan kasur lipatnya dan dindingnya seperti ini batak guys, berlapiskan spanduk-spanduk untuk melapisi dindingnya Iya. yang hanya batak guys, tidak diplur, tidak dicat ya. Iya. Dan ini ada TV bisa Rusak, digunakan. udah rusak. Berarti Mak nggak ada TV buat hiburan? Ada tapi. Ada itu. Oh ada. Ada satu. Kita ke sini Mak. Ini ruang apa Mak? Ini ruang kamare anak sing nomor 2 sing Oh. nelayan. Sing nelayan. Iya. Ini kamarnya guys. Iya. Ya sama seperti kamar dari adiknya dan juga bapaknya ya. Seperti ini guys. Jadi tidurnya nggak ada kasur lipat. Oh ada kasurnya. Oh ada kasurnya itu. Cuma ya kasur Tenggelam mau nak nganu kelem. Iya. Oke kita ke sini. Ini katanya informasinya ruang tamu guys. Dan Iya, untuk ruang aslinya tamunya ruang harus tamu. polos. Masya Allah. Berarti ini udah dinaikin berapa kali Mak? Iya. Udah dinaikin berapa kali? Ini Ditinggin berapa kali rumahnya? 4. Sampai 4 kali ya? Iya, 4 kali. Ini harusnya tinggi banget nih guys. Iya. Kita udah masuknya cuma segini sekarang. tinggi. Iya. Masya Allah. Ini ruang tamu
Dan Aslinya rumahnya tuh rumah. madepnya ke sana ya, Mak? Iya. Lah saiki dadi buri, Mas. Jadi bagian belakang ya? Iya, Sekarang saiki kembali. dadi belakang-belakang. Bisa dilihat Masya Allah teman-teman, bagian depannya itu udah air laut. Ya Allah. Dan ini pintunya, Mak. Iya, pintunya. Pintunya tinggal segini guys. Iya. Ya Allah, udah benar-benar setengah tenggelam ya. Iya. Dan di sini ada pelampung Iya. yang bisa Ida gunakan teman-teman bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan ya Mak ya. Iya, iya. Mak, ini kalau misalnya bulan-bulan Desember lagi tinggi-tingginya air pasang laut, apa yang terjadi di rumah ini Mak? Seperti apa gelombangnya, apa yang apa yang pernah terjadi pokoknya informasi seperti apa? Cara ombake. Ombake ya kuwi, wis pokoke blak-bluk ndak bisa tidur. Nah, pagi. Ombaknya setinggi apa Mak? Tinggi ini. Masuk tuh Mak. Iya, ndak anu ya blak-bluk. Blok aja ya. Iya. Sampai memecahkan kaca Mak ya. Ndak, aman. Aman ya. Lah itu dipagari papan. Saya rangkepi papan ndak. Jadi biar tetap aman ya. Iya, aman. Itu kalau misalnya ombak besar itu sampai banjir nggak sih Mak masuk ke Iya, dalam? banjir masih niku tenggelam. Tenggelam. Kamar-kamar yang tadi itu Iya, masuk? kamare 3 tenggelam semua. Masalah. Tapi kalau di sini enggak. Ya? Ndak. Alhamdulillah. Ampun. Oh, jangan sampai ya Mak ya. Iya. Mak di sebelah sini ada ruangan, boleh dikasih ini ruangan apa Mak? Ini ruangnya Mak Jah, ruang tidur sama sholat. Mak itu tidurnya di sini. Iya, sendiri. Oh. Untuk sholatnya madep mana Mak? Mana? Madep ke sana. Iya. Dan di situ ada sepeda guys. Iya, Sepeda sepeda. yang tidak lagi bisa digunakan. Masih sepedane anak wedok. Kenang-kenangan ya Mak. Iya. Ya Allah, karena udah nggak bisa lagi digunakan di sekeliling rumah ini Iya. ya. Ya Allah, jadi tinggal kenangan aja Mak ya. Iya. Jadi banyak cerita pas ini Mak. Sepedanya Mak ya. Iya. Banyak kenangannya ya. Iya. Dulu pernah dipakai pada saat masih belum ya belum pada kena ombak, kena air, belum pada tenggelam. Ini dipakai kemana aja? Iya, Mas? dipakai Ke pasar iya segala macam. panu sekolah. Sekolah. Iya. Masya Allah, sekarang ke sekolahnya harus pakai perahu guys. Ya. Iya. Ini sepedanya guys. Ini sepedanya Sepeda. udah kempes kali ya Mak. Iya, ini kempes. Udah kempes guys, udah lama udah nggak bisa Udah dipakai. lama awet sekolah, awet kelas SMP ya niku. Ini sepeda bagus guys. Iya. Asal ngasihi anu sekolah SMP. Asalnya ngasihi. Oh dikasih. Iya. Oke. Kan di lomba menang. Oh hasil Kasih nasional. iya, Mbak. kasih sepeda. Tapi ini tidak akan dijual ya Mak. Enggak. Meskipun udah nggak bisa digunakan Enggak. lagi buat kenang-kenangan. Iya. Karena kenangan tuh harganya mahal, tidak Iya. ternilai dengan uang. Iya. Masya Allah. Jadi tempat Mak istirahat di sini. Iya, nak tidur di sini. Oke, dan ini banyak buku-buku Mak. Buku-buku Iya, siapa buku-buku Mak? anak niku Kodria. Oh anaknya perempuan ya Mak. Iya. Masya Allah. Ini orang banyak. Ini juga buku-bukunya ya. Iya, nggih kitab-kitabe, nggih bukune anu kune niku. Ini banyak piala juga, ada penghargaan-penghargaan. Ini buku-bukunya guys. Ini beautiful layar. Wow. Khasiat tanaman obat herbal. Ini buku-bukunya guys. Iya. Suka baca ya anaknya Mak? Iya. Masalah. Berarti ini sampai sini aja Mak. Iya. Untuk ruangannya ya. Iya. Oke guys. Dan kalau keluar boleh yuk Mak keluar sebentar, Boleh. Mak. Kita lihat. Guys ini kalau kita mau nih kita kalau mau keluar kita harus begini guys. Nunduk guys. Harus tunduk. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke kalau kita mau keluar harus tunduk begini nih guys. Wah baru bisa keluar. Kartini. Wow. Diberikan kepada Ibu Pasijah atas jasanya di bidang lingkungan hidup dalam rangka peringatan Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini ya, atas jasanya di bidang lingkungan hidup Iriana Joko Widodo. Uri Ma'ruf Amin. Masya Allah. Dan di sini juga ada penghargaan ya Mak. Ya, ini Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo, piagam penghargaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor sekian tentang penghargaan Kalpataru sebagai perintis, pengabdi, penyelamat dan pembina lingkungan hidup tingkat Provinsi Jawa Tengah. Masalah kepada Ibu Pasiyah, Dusun Rejosari, Desa Bedono, Kecamatan Sayong, Kabupaten Demak. Peringkat 1. Wow, perintis lingkungan hidup luar biasa Mak, keren.
Ini bapaknya. Ini temen anu kakak. Suaminya Maija yang mana? Oh, bapaknya yang itu. Ini anak yang keberapa? Ini nomor 2. Nomor 2. Ini lagi aktivitas apa, Mas? Di aktivitas nyekri kicing. Kicing. Ini sekilone piro? 5.000. 5.000. Iya. Wow. Jadi ini lagi dikupas-kupasin ya? Iya, diresik-resik. Diresik-resik. Nanti dijual ke Pasar. dalam keadaan seperti ini aja udah. Apa direbus dulu apa seperti Ya di sini. Anu yes. udah gini aja ya? Iya. Udah direbus lagi. Mak, ini kita ke samping boleh nggak sih, Mak? Boleh. Pengen tahu saya, Mak, samping sini ada apa. Halo, Mas. Ini anak-anaknya juga, Mak? Iya, ini yang nomor alit. Ini temennya. Oh, ini yang jurusan mesin? Iya. Wah, luar biasa. Mantap. Dia mau rakit sendiri, guys. Iya. Ini lagi betulin apa, Mas? Buat ini, sampan. Buat perahu. Iya, buat tahu. Oke, mantap. Boleh ke sini, Mak? Boleh. Ini apa nih, Mas, ini, Mak? Hati-hati. Iya. Nah, ini rumahnya siapa, Mak? Ini, Mak? Yusuf ya. Ibu Yosoda. Ya sama Nyiropa yang sebelah ini. Ini Nyiropa. Itu Ibu Yosoda. Di situ rumah siapa, Mak? Di sana. Anu Rayi kulo Lastri, adik. Oh, ada berapa rumah di sana, Mak? Ada satu rumah ini ku Mbak Ayu. Itu siapa namanya, Mbak Mak? Ayu Sarmi. Oke. Ini Udah. ku adik, Mm-mm. ku Mbak Ayu. Ini masih keluarganya? Iya. Oh, masih saudaranya? Iya, ini Oh. keluarga. Terus keluarganya, Iya, Mak, iya. saudaranya Mak Ija. Oh, ini saudaranya Mak Ija. Songko Pak bapak nih. Hmm, Garwo nih kulo. oke. Mak Ija, kalau misalnya nyari kijing di mana? Ditambah sana. Tambak mana, Mak? Iya. Tambah Jauh. sana ada bambunya nih. Oh, enggak tuh. Wah, Iya, bambu nih. iya iya iya. Berarti jauh ya, Mak? Iya. Oke. Niku anu ngontrak tambahi. Oh, bukan punya. Enggak punya, itu ngontrak tambahi. Oke, jadi setiap ini harus bayar ya, Ben Mak? tahun bayar ya. Oke. Siap tahun bayar. Oke. Lalu di sini kalau di samping ini masih rumah Mak Ija bukan? Ya ini rumah Mak Ja. Ini rumah Mak Ija juga Iya. samping, tapi udah enggak ini. Ya. Boleh ke situ, Mak, coba, Mak, kita Iya. lihat, Mak. Ini rumah Mak Ija, sampingnya masih rumahnya Mak Ija, guys. Permisi, permisi. Ini rumah dapur. Oh, ini dulu dapur. Iya, sini rumah dapur ya udah rusak. Oh, ini dapurnya Mak Ija, guys. Iya, sini rumah dapur. Ini apa nih, Mak? Ini, Mak? Pasir. Untuk ini ya menghalau. Untuk pondasi ini bertahan rumah. Oke. Ini pondasi aslinya rumah udah rusak. Dan itu terus di pondasi. Pondasi. Iya. Itu masih saudara ya, Mak, rumah ini, Mak? Iya, Mak, ini Mak, saya saudara. kesini dikit, Mak. Oh, ini rumah. Oh, sini ya, Mak. Oke, iya, Mak. Oke, guys. Ini rumah Mbak Yu. Iya, Mbak Ayu. Mbak- Mbak Ayu bapaknya. Mbak Yu bapaknya. Oh, berarti Bude. Iya, betul. Budenya, guys. Begini lare. Oke. Begini putro. Ini kita mencoba mendekat ke bagian depan dari kediaman Mak Ija, guys. Jadi Mak Ija rumahnya di sini ya, Mak? Iya. Bagian depannya ya. Iya. Oh, seperti ini. Jadi rumah bagian depan dari Mak Ija ya, Mak? Iya, ini bagian depan. Ya Allah. Saiki Sudah bagian seperti ini, guys. belakang. Kediaman Mak Ija, guys. Saat ini jadi bagian belakang ya, Mak? Iya. Ini apa, Mak? Ini apa? Anu, Ini rumah. Rumah iya. siapa? Ini rumah. Oh, rumah hancur nih. Rumah di sana saya ambilin. Oh, diambil. Iya. Oh, Ini ada kita rumah itu toh. heeh. Oh, yang di sana. Saya- Yang hancuran nah. Oh, Mak ambil ke sini Iya. buat pondasi. Iya. Mertahan rumah. Mak, kalau misalnya ada tawaran, ada orang baik memberikan rumah untuk Emak beserta sertifikatnya, apakah Emak tetap tinggal di sini atau mau menerima tawarannya, Mak? Ya nerima tawaran. Terima ya, Mak ya. Iya. Tapi ada harapan Mak untuk pindah nggak sih, Mak? Ya nak dikasih ya harapan dan namun nak boten kasih ya di sini. Tetap di sini. Ya? Iya tetap di sini. Itu harapan Mak Ija, guys. Jadi kalau misalnya ada orang baik yang ingin ya berkelebihan rezeki, ingin
membantu memberikan tempat tinggal untuk Maija. Dengan senang hati Maija pasti akan meninggalkan ya, mau meninggalkan dan menerima rumahnya guys. Masya Allah guys, ini kita menikmati momen makan siang di kediaman Mak Ija. Masya Allah. Ini Mak yang bikin sendiri Mak? Iya. Wow. Ini namanya apa Mak? Rajungan. Rajungan. Ini hasil tangkapan sendiri? Iya. Wow. Ini kalau misalnya dijual di pasar berapa nilainya Mak? 65. 65.000. Iya. 1 kilo. 1 kilo Berarti 65. ada berapa biji tuh Mak 1 kilonya Mak? 1 kilo. Ada berapa biji 1 kilonya? Ini isinya paling pitu. 7 1 kilo 7. Oh, iki paling 6. 6. Guys, 1 kilonya 65.000. Ini dari sini. Kalau misalnya udah di restoran udah harganya pasti mahal banget guys. Ya. Karena untuk proses masaknya, wow. Dan ditambah dengan servis dan segala macam ini bisa kalau di restoran tuh mahal banget ini. Masalah. Mak, ini kalau bisa dikatakan ini makanan mewah buat saya, Mak. Iya. Wah, ini mah udah setiap hari Mak makan seperti ini, Mak? Enggak. Enggak juga. Enggak. Saya makannya ini ada tamu tuh. Oh, Masya Allah. Ini ada bumbunya apa aja, Mak? Boleh kasih tahu, Mak? Bumbunya nggih segala lah diulek. Diulek. Wih. Lu jago masak ternyata. Ya. Yuk. Mari monggo Pak, selamat makan. Selamat makan. Kita cobain guys masakan Mak Ija. Aku nggeleke kok setok nggih pangan ini. Alhamdulillah guys, makannya sudah selesai. Habis alhamdulillah. Mak, ini enak banget, Mak. Matur nuwun. Gimana? Pak, makanannya. Ya mantap, Masakannya enak. Mak Ija. Udah habis. Habis. Bersih deh, habis itu. Habis semua ya. Kita tanya bapaknya. Wah ini keringetnya banyak mah. Gimana? Enak banget, Pak. Enak, Pas Pak. karo iki dure ra kan. Enak banget ya sampai habis guys. Enggak, kenyang. Luar biasa. Sudah dua, habis dua. Habis 2. Waduh. Hmm. Mantap jiwa. Paknya dari mana ini? Demak. Demak. Wah, dekat Iya, berarti. Demak. Nih, kita lihat ibunya. Nah. Ibu gimana tadi cobain? Mantap. Mantap ya, habis? Habis guys. Anu tisu, Mas. Ibunya habis juga? Wih, mantap luar biasa guys masakannya, Masya Allah. Wow, luar biasa. Berkah. Maija, ini adalah merupakan makanan seafood yang berasal dari laut tentunya, dan kita menikmatinya langsung di atas laut. Itu yang nilainya lebih, nilai plusnya guys. Dan masakannya enak banget. Dimasak dari hati, luar biasa. Ini keluarga dari mana? Keluarga dari Senek Baru. Ini baru. Aslinya orang sini, Oh, sini. pindah Senek sana. Baru. Yang mana yang tinggal di sini sebelumnya? Oh, itu rumah bapak itu. Oh, rumah bapak yang itu. Ya Allah, bapak sekarang tinggal di mana berarti Pak? Udah pindah ya? Bapak ini saya asli Senek. Oh, walah. Ini rumah bapaknya guys. Ini lagi bernostalgia Pak ya? Wah ya lah. Lari Langsung balik ke rumahnya lagi Bu ya. Aduh, dadah. Berapa jam nyampe? Setengah jam ya? Hati-hati, baca doa. Nah, oke guys. Jadi yang naik perahu itu bapaknya tinggal di situ dulu guys. Sekarang udah pindah kemana Pak dia Pak? Pindah ke seberang ya? Udah pindah guys. Baru. Udah pindah. Baru. Oke. Dan ini ada siapa lagi yang datang? Oh, ponaan. Ponakan nelayan guys datang. Anak larang sih kok. Orang nelayan. Para nelayan ya. Ya. Lagi bawa apa nih? Ya, bawa jaring. Bawa jaring, belum bawa ikan. Nyari ikan. Nyari ikannya kapan? Malam-malam? Ya, iya malam. Oh, nanti malam nyari ya? Malam. Jam berapa nyarinya, Pak? Ya, Oh, habis maghrib ya? Habis gelap. Oke, ini bapaknya baru datang mau mencari ikan guys nanti malam guys. Menangkap udang guys, hasil udang. Wow. Wih, ada yang gede apa tuh Pak? Itu kan gede apa maksudnya?
Itu? Tundu. Oke. Jadi nanti malam Bapak mau ini lagi? Iya. Ngambil ikan apa Pak malam? Ya antara udang sama belanak. Udah mau beranak ya? Oke. Ini anaknya Maija yang ke terakhir ya? Ya. Oke, lagi ngapain nih Mas? Masang pipa. Oke. Nggak masang pipa no. Pipa. Dewe to. Ah wis luwat. Ini lagi masang buat ini ya, apa namanya, kipas. Kipas ini guys, perahu. Nah guys, ini perahunya Maija. Ada berapa perahunya Maija? 3. 3. Ini 1. Itu 1. Ini juga 2. Dan gayungnya 1. Oh, 1, 2 ini yang ini ya? 3. Sama 3 sana. Kalau yang ini juga punya Maija nih. Maja. Buat apa nih Mak, perahu ini Mak? Buat nanam mangrove. Nanam mangrove. Biasanya nanam mangrove kapan nih Mak? Ya udah habis mangrove. Oh lagi kosong. Iya kosong. Biasanya di mana mangrove-nya Mak? Di rumah itu. Oh di rumah sini aja? Iya rumah dekat. Oh rumah dekat ini mangrove-nya. Oh dibawa dalamnya. Iya. Oh jadi Mak Di sana aman. Mak Ija masang mangrove biar aman dari deburan ombak guys. Ini suasana sore hari di kediaman Mak Ija guys. Dan di samping gua ini ada Bapak siapa Pak? Pak Nur. Bapak Nur sebagai nelayan di sini. Ini lagi transit ya Pak? Ya. Lagi transit. Bapak Nur lagi transit. Nanti malam bakal melakukan aktivitas lagi, melakukan pencarian ikan Pak ya. Ikan apa Pak? Udang sama belanak. Udang sama belanak guys. Nah nanti itu dijual pagi hari. Pagi hari. Oke. Bapak keluar rumah dari jam berapa Pak? Jam 2:30 udah keluar rumah. Wah ini transit dulu guys. Ngopi-ngopi ini disediain sama Mak Ija. Masya Allah luar biasa Mak Ija. Apa ya Ki Mak Ija? Ini kerang kijing. Yang mau dijual? Kasih ke Mas. Oh mau dikasih. Kasih ke kakak ini. Oh mau pulang ya? Ya bawa pulang. Bawa pulang. Tinggal jauh Mas ya Mak? Jauh. Karangtengah. Karangtengah. Rumahnya Karangtengah. Berapa jam Mas ini Mak? Masih di rumah tapi? Setengah Oh, jam. setengah jam. Jadi ini kijing dikasih ke kakaknya guys. Iya. Ya Kang Ki kok gue ya. Setengah jam. Enggak di sini Pak. Oke, jadi bapaknya pulang guys. Ini juga sudah tinggalkan. Dan di sini hanya ada
rumah Maijah, dan tadi di sebelah sana ada saudaranya juga yang tadi sore namun udah pulang ya guys. Masya Allah. Iya teman-teman, jadi seperti ini suasana sunset di kediaman Maijah yang dulu merupakan suatu desa yang mungkin penuh dengan hiruk pikuk warganya, namun saat ini sudah sunyi, hanya terdengar suara perahu dan suara bebek yang terdengar. Dan saat ini cuacanya cerah dan sedikit sejuk, dan gue pengen merasakan suasana malam di kediaman Maijah seperti apa. Ikuti terus guys. Iya guys, gue pengen ngasih lihat ke kalian untuk toiletnya Maijah. Ini toilet Maijah untuk bersih-bersih, dan saat ini masak beserta toiletnya gabung guys. Ya, ini tidak ada air karena langsung ke laut, jadi nggak ada air guys. Dan untuk airnya ini menggunakan air dari hujan atau mengambil dari desa di seberangnya guys. Ya, jadi Maijah bisa masak di toilet, bisa juga di kediamannya dengan menggunakan tungku. Piringnya mak. Iya. Sedih nggak sih mak dengan keadaan seperti ini? Mak sedih nggak sih? Enggak. Karena kan Tenang. teman-temannya Iya. mungkin dulu rame, sekarang jadi sepi gitu. Enggak. Biasa bay. Biasa. Biasa aja guys. Woi, teman-temannya ada. Apa namanya? Kijing mau.
Ini berangkat malam kan punya lahan. Punya lahan ya. Dari sewa gitu lahan terpetak. Ada kita Berarti Bapak punya lahan ya? sewa lahan kurang lebih 24 kotak. Berapa kotak? Berapa nyawanya tuh Pak? Per kotak 700.000. 200.000. 700 Itu per bulan? per tahun. Per tahun. Oke. Kali berapa kotak? Berapa kotak? Kurang lebih 24 kotak. Ini Mak Ijah lagi apain Mak? Jahit. Jahit ya. Ngasih iya katok anu kita. Katok Katoknya sopo Mak? Imron Rasatid. Tapi matanya masih awas Mak? Masih. Waduh mantap guys. Tapi ngerti ngedom Mak ya? Iya. Ngerti jahit ya? Iya. Masya Allah. Jadi ini suasana malam. Ini pada maghrib. Tadi Maija udah nyuci, tapi dibantuin gak mau guys. Terus ini lagi sekarang lagi ngejahit. Tadi ada nelayan ya Mak, Iya. yang datang singgah. Lalu sekarang lagi nangkap ikan lagi guys. Tapi biasanya kalau malam hari ini aktivitasnya ngapain aja Mak? Aku istirahat. Istirahat ya. Iya. Biasanya tidurnya jam pira Mak? Tidurnya orang mesti. Orang mesti. Orang mesti. Kadang ya bar sholat isya, kadang ya jam 10, jam 11. Tapi kalau misalnya sering ada nelayan malam-malam, Ada. Mak bukain pintu tetap. Iya, tetap. Oh, tetap menerima tamu lah ya. Iya. Jam berapa aja ya? Iya. Karena kan emang nelayan ini satu-satunya tempat untuk mengaup ya. Iya. Pelindung kalau misalnya ada hujan, Iya. mungkin badai petir ya. Iya, buat sak berlindung. wayah-wayah kok ada. Masalah. Dan kalau misalnya mereka pada lapar ini, Mak yang masakin ya Mak? Nelayan-nelayan nih. Ya masak kesabaran masak kawan nelayan anak. Oh, masak. Mm-mm. Ya nganu ki, ngasih kopi-kopi. Masya Allah. Itu bayar apa gimana Mak? Enggak. Wah Allah. Sedekah. Masya Allah, sedekah guys luar Ya, biasa. nanti sama kita jajan-jajanan. Dan adang tawani makan. Nah, saya mak wetengku senep ngeleh ya mamu gitu. Yuk makan. Dan itu gratis Mak. Gratis. Masya Allah. Sedekah. Luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Rezeki berkah Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ma hebat. Iya. Semoga Allah balas kebaikan Ma ya. Iya. Masya amin. Allah. Kita mau kemana Mas ini Mas? Mau Padang Sari. Jemput bapaknya ya? Itu jembatan. Padang Sari. Pandan Sari. Iya. Mesinnya bagus ya. Mesin baru ya. Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai di kediaman dari Mak Ijah. Habis jemput bapake, habis dari acara tahlilan. Oke guys. Lihat sini ya. Sana malam keluarga dari Mak Ijah makan malam. Makan malam dapat berkat alhamdulillah ya. Ya, Dari mana Pak? dari Sayung, Pak. Dari Sayum, daerah Sayum Pak ya. Iya, Kecamatan Wah. Sayung. Acara apa Pak? Syukuran, Pak. Syukuran. Nih, guys, Masya Allah. Kita mau ke kamar mandi buang air kecil dan sekaligus ambil wudhu untuk sholat isya guys. Ya. Saya sholat ya, langsung istirahat ya Mak. Iya. Wes istirahat. Asal. Iya wes. Kakase sing butuh digawa mendhuwur. Iya siap Mak. Obat iki enak-enak. Dikarenakan ini tengah laut dan dingin banget, jadi kita harus pakai jaket guys. Dan ini gue tidur di tempat tidurnya Mak Ijah.
Maija biasa tidur di sini guys. Oke teman-teman, alhamdulillah jam menunjukkan jam 4:11 Sabtu 12 Agustus jam 4 pagi guys. Oke, kita langsung ke belakang untuk siap-siap sholat subuh. Alhamdulillah teman-teman, gue udah bangun dari tidur di kediaman Maija. Alhamdulillah tidurnya nyenyak, bener-bener tidur bangun jam 4. Masalah ternyata nyaman tidur di tengah laut guys. Oke, sekarang kita siap-siap buat sholat subuh. Wow, airnya naik segini nih guys. Jam 4 pagi airnya sudah sampai sini. Jadi gua harus mikir banget jalan. Tidak ada siapa-siapa di depan kediaman Maija. Kita ke belakang guys. Jadi tempat ini adalah penampungan air hujan yang digunakan Maija untuk bersih-bersih. Biasanya gue pakai air wudhu di sini. Ini air bersih juga guys. Tampungan hujan. Gue mau ke toilet dulu. Oke, kita toilet dulu guys. By the way, ini dingin banget. Ya, karena emang di tengah laut jadi dingin banget suasananya guys. Angin laut. Baru pertama kali ini gue di pagi hari berada di tengah-tengah laut dan merasakan dinginnya sampai nusuk ke kalau misalnya gue nggak pakai jaket mungkin ke dalam tubuh gue dah. Ini kaki gue nih dingin banget guys, dingin banget anginnya. Udah benar sejuk guys. Ini air lautnya udah mau masuk ke dalam rumah. Pagi hari ini sampai sini guys. Maija kalau malam ini dibuka guys pintunya. Kenapa ini dibuka? Karena kalau misalnya ada nelayan yang datang untuk berteduh atau hanya sekedar ngopi, jadi mereka bisa masuk ke dalam guys. Dan Maija selalu melayani siapapun yang datang ke kediaman Maija. Oke teman, udah memasuki waktu subuh. Waktunya kita ibadah subuh guys. Wih sholat mak. Wih sholat. Burung. Wih subuh. Kita makan roti yang kita bawa guys. Lagi bikin apa ini mak? Anu ngasih nasi anak ini. Oh,
Ini lagi masak air. Iya, masak air. Oh, airnya tinggi ya, Mak? Iya. Tapi ya. Guys, ini suasana pagi, air semakin naik. Kalau pagi selalu naik ya, Mak? Sampai masuk ke dalam. Nanti surut. Sampai kemana biasanya, Mak, airnya? Ke dalam, Mbak? Jam nanti ya. Bisa sampai sini? Iya. Wow. Iki rada kecil loh, rada ya. Oh. Nah, besar ya. Biasa sampai masuk. Dan ini suasana sunrise. Masya Allah, indahnya lukisan ciptaanmu ya Allah. Indah sekali. Sunrise, suasana pagi hari di kediaman Maija. Dan Maija pagi hari aktivitasnya masak, guys. Masak. Ini air lautnya sudah mau masuk, guys. Setiap pagi airnya pasang, tapi surut pas siang. Lah nanti jam 9 udah surut. Jam 9 udah surut, guys. Jadi jam 9 bakal surut. Kita ke sana ya sebentar. Oh. Ini merupakan bagian area samping kediaman Maija di pagi hari. Dan di sana ada rumah. Di sana juga ada rumah, teman-teman, yang sudah tidak lagi ditempati oleh warganya, melainkan warganya sudah meninggalkan kediamannya dan sudah mengikhlaskan rumahnya. Wow, ditabrak lah sini, ditabrak sama perahu, agak goyang langsung. Wow, Masya Allah. Dan ini gue berada di tengah-tengah laut yang dulu adalah merupakan daratan, namun dikarenakan abrasi air laut, pasang air laut, sehingga ya membuat kediaman rumah-rumah yang ada di Desa Bedono ini harus tenggelam seiring jalannya waktu, guys. Masya Allah. Ini adalah perahu milik dari Maija. Ada 3 dan 1 yang kecil sebelah sana. Adapun aktivitas Maija adalah menanam bibit mangrove yang ada di sana, guys. Pohon-pohon mangrove. Gunanya untuk menahan deburan ombak agar tetap aman kediamannya, guys. Oke, kita coba ke sana ya. Kita mau lihat, wow, ngeri ini. Ngeri-ngeri sedap, guys. Bismillah. Iya. Di sana udah mangrove, pohonan mangrove. Di situ ada rumah warga, guys. Coba sini. Jadi di pagi hari ini air sedikit naik. Bahkan tadi hampir masuk ke kediaman Maija. Namun informasi dari Maija nanti di jam 9 sudah bakal surut. Iya, itu bisa terlihat, teman-teman, bangunan berlantai 2 dari depan kediaman Maija yang masih berdiri kokoh untuk pondasinya, ya. Namun bagian dalamnya sudah kosong dan warganya juga sudah meninggalkan kediamannya, lebih memilih tinggal di tempat yang lebih layak, guys. Dan Maija sendiri ini sebenarnya ingin sekali tinggal di darat. Misalnya ada hamba Allah di luar sana yang baik hati, ada sultan di sana yang ingin memberikan rumah beserta sertifikat dan sebagainya, Maija berkenan untuk pindah. Mau kemana, Maija? Allah Akbar, walillah. Allah Akbar. Waduh, udah lemah ya, Mak? Udah rapuh, guys. Alhamdulillah. Ya, aku pasti ada. Emang nggak ke pasar pagi-pagi? Ya, di pasar. Oh, nggak ke pasar. Ini buat apa, Mak? Buat makanan. Buat tadi Mau kemana? ngojek. Oh, ngojek. Ya. Oh.
mau aja guys, ini dibekalin solar ya, atau bensin, dan juga ada makanan serta pakaian guys. Biasanya Maija pagi-pagi itu ke pasar, namun hari ini dia nggak ke pasar. Ya teman-teman, ini adalah suasana pagi hari di kediaman Maija. Masya Allah, gua bisa melihat keindahan sunrise yang Masya Allah sangat indah sekali yang Allah ciptakan. Dan ya di pagi hari itu aktivitas Maija biasanya ke pasar ya Mak. Namun hari ini nggak ke pasar ya Mak. Hari ini nggak ke pasar dikarenakan tidak ada ya hasil tangkapan laut yang bisa dijual ke pasar. Karena kemarin kijingnya itu harusnya dijual ke pasar namun diberikan kepada saudaranya guys. Jadi hari ini Maija tetap berada di kediamannya. Dan ternyata di pagi hari air laut itu hampir memasuki kediaman Maija guys. Waktu pertama gua datang itu airnya sudah surut ya, namun di pagi hari ternyata airnya tuh ombak-ombaknya ya hampir ke dalam kediaman Maija. Dan di depan dari kediaman Maija itu adalah merupakan rumah warga. Di sana juga ada rumah warga juga guys, yang saat ini sudah ditinggalkan warganya dikarenakan lebih memilih tinggal di darat, dikarenakan beresiko dan tentunya tidak nyaman, dikarenakan sudah tidak bisa lagi digunakan untuk ya, karena sudah penuh dengan air guys. Bahkan rumahnya Maija sendiri setengah bangunannya itu sudah terendam air. Di sebelah sana ada rumah juga, ada bangunan yang masih saudara dari Maija juga, namun harus ditinggalkan ya. Dan di sini benar-benar hanya Maija satu keluarga yang masih tinggal mempertahankan rumahnya. Lagi bikin apa Mak? Apa itu? Sarapan. Woi sarapan. Aku. Waduh, matur nuwun Mak, matur nuwun. Oke siap. Siap. Oke guys, dikasih sarapan mie. Iya. Masya Allah, Mak lagi bikin tahu. Apa gorengan? Ini gorengan. Oh gorengan. Minta tahu. Oh enggak. Saya mau lihat tuh. Enggak apa udah jadi cukup. Ya udah, saya makan dulu ya Mak. Ya. Masya Allah guys, dikasih sarapan mie. Kita langsung makan aja. Ini. Oke, kita makan di sini guys. Kita harus nunduk dulu karena ini rumahnya ditinggiin guys. Kalau nggak ditinggiin ini udah terendam banjir. Bisa dilihat ini genteng ya, gentengnya sangat dekat sekali, bisa gue sentuh. Oke, kita makan dulu aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi makan yang hangat-hangat guys. Allah berkati makan. Ikan apa ini Mak? Kerapu. Iya. Wah, Cuma ini ada satu tok. ada satu tuh. Iya. Harus digoreng apa direbus? Goreng. Goreng. Nanti kasih ke Mas. Ah, saya us mangan. Nanti toh. Udah kenyang, makasih. Ini hasil pancingan. Enggak, jaring. Oh jaring, hasil jaring ya. Iya. Hasil jaring guys. Ikan kerapu. Kerepu. Oh kerepu. Iya. Ikan kerepu guys. Ini langsung di air laut. Air laut maksudnya. Kalau butuh berobat itu jauh ya Mak? Jauh. Puskesmas rumah sakit Pak ya? Jauh di di apotek sayung. Jauh ya? Iya. Jadi harus naik sampan Ya, dulu. setengah jam. Setengah jam guys. Baru nanti naik angkutan darat dari rumah sakitnya, puskesmasnya. Tapi alhamdulillah sehat terus ya Mak. Apa? Mak sehat terus alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, paling sehat. Padahal anginnya guys, angin laut. Nah, kalau tengah laut ini anginnya. Ini kalau orang kota nih kayak Bang Bewok sendiri nih bisa langsung masuk angin. Nah,
Angger masuk angin lah kerikan. Oh, langsung kerikan aja. Iya, langsung kerikan. Itu obat untuk menghilangkan masuk angin tuh emak biasanya cuma kerokan aja Mak ya. Iya. Terus kena sehat. kerokan. Gitu guys. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah Mak. Semoga sehat terus ya Mak. Ya, alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Bocor apa gimana Mas? Bocor. Oh. Ngeri sedep sih gue sekali gue seru ikut naik perahu ini. Iki dibuatin kopi dari Mas Ron, mantap jiwa. Kita cicipin kopi buatan Mas Ron. Bismillah. Mantap guys. Suasana pagi dengan memandang keindahan alam yang sangat indah yang Allah ciptakan, dimana di depan mata gue ini melihat keindahan pegunungan dan juga laut, masalah ditemani kopi. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kau dustakan, masalah. Guys, di depan kalian ini ada gunung nih. Satu, di sini juga gunung. Sing Ungaran sing kiri apa kanan, Pak? Mas. Yang kanan. Sing kanan ini guys, ini Ungaran guys. Semarang berarti jatuhnya ya, Semarang. Wow, masalah indah sekali ya guys. Benak ini kayak ono koplake, kene bae kene kotor kemunduran. Wis kene lho, Pak. Ya wis. Punya kerja ya wis. Kae masih kok iso. Iso. Bismillah. Yo. Lagi kok lagi Tambah kerja ini. Ya, ra iso to. Lah ini gua romo ta. Iso. Lah masih kalau ini. Ah, wis. Kene iso. Wis. Tengah ya. Hah? Tengah. Oh, sini. Liga. Oh, enggak wis kene. Oke. Sini bokna kene, Mas. Hah? Masuk. Oh, sini. Ayo, wis. Ah, sekali. Iya. Nah, wis. Wes. Bismillah. Kita berkeliling-keliling dulu ke arah Mas Ron. Anu nek kok diboke mangkur-mangkur. Iya. Apa kono? Bengke kono ben roh. Pamit ya, Mak. Ya, aku ora ndayung ora apa-apa. Oh iya, Bapak. Oke, guys. Enake bae. Enak. Enake. Wis, itu ada mangrove yang udah tumbang ya. Yang udah tumbang. Wah, ini harus menggunakan sampan kecil guys untuk bisa melihat bangunan-bangunan yang ada di kediaman Maija. Ini bangunan siapa Mas? Rumahnya siapa? Rumahnya siapa lagi? Pak Di kulo. Pade ya? Padenya Mas Ron guys. Dan ini adalah merupakan rumah dari Maija. Masya Allah ya guys. Sedih rasanya rumah yang kita beli, yang kita bangun, namun harus ditinggalkan dikarenakan adanya aerob. Dan ini bangunan sudah ditinggal, tinggal hanya pondasinya aja Mas Ron ya. Ini rumahnya siapa Mas Ron? Tetangganya. Dan ini mangrove yang bikin siapa iki? Oh, orang ngerti. Nah, ini ada rumah juga. Rumahnya siapa iki? Tetangga juga. Ini udah ditinggal ya, Mas? Mana? Ini rumah? Udah nggak kelihatan? Enggak. Astagfirullah, guys. Jadi di sini ada bangunan, ada berapa rumah di sini, Mas? Ada 7 rumah yang sudah tenggelam di sini. Iya Mas ya, ada 6 rumah ya. Di sini ada 6 rumah yang sudah tenggelam, sudah tidak terlihat lagi atapnya teman-teman, masya Allah. Mana? Ini rumah. Masya Allah guys, di sini adalah rumah-rumah. 300 rumah di sini. Astagfirullah. Dan ini ada bangunan musola guys. Boleh mendekat ke musola ya. Kita masuk ke musola. Kita pengen lihat bangunan musola yang saat ini
sudah tidak lagi digunakan oleh masyarakat setempat dikarenakan memang sudah tidak ada lagi penduduknya. Warganya sudah meninggalkan. Jadi Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Mas, kita coba lihat mendekat ke dalam musola. Kita bisa masuk dengan menggunakan perahu ya. Masya Allah guys. Ya Allah, astagfirullah. Kita masuk ke dalam musola ini teman-teman. Tapi ya bukan ada Ya. Ya, insya Allah Bapak bisa masuk. Assalamualaikum. Wih, ini masjid besar ini teman-teman. Iya, gede ini. Ini musolanya teman-teman. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ini sudah tidak lagi digunakan untuk ibadah sholat teman-teman dikarenakan sudah kelelep, sudah terendam. Boleh masuk lagi Mas? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kita memasuki ruangan masjid. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini adalah merupakan rumah Allah untuk ibadah, namun sudah tidak lagi digunakan untuk kepentingan ibadah teman-teman dikarenakan sudah terendam. Dan ini adalah area tempat ibadah sholatnya, ruang untuk imam. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, rumahmu, rumah Allah yang harus terbengkalai dan tidak lagi digunakan dikarenakan memang sudah tenggelam, sudah tidak bisa dilakukan lagi untuk aktivitas ibadah. Dan ini gue bersama dengan Mas Ron yang merupakan warga yang masih tinggal di kediamannya sampai dengan saat ini. Dan ini harus dikuras. Kalau nggak dikuras, ini bisa kelelep guys sampahnya. Dan ini bisa dilihat sisa-sisa kipas angin yang masih menggantung di musola ini. Nama musolanya apa Mas Ron ini Mas Ron? Nama musolanya apa ini? Orang ngerti ya. Dan atap-atapnya sudah jebol teman-teman, sudah hancur, sungguh miris. Rumah Allah ya tidak lagi bisa digunakan dikarenakan terendam air rob. Oke, kita jalan lagi. Capcus. Masya Allah. Ini sudah berapa tahun Mas Ron? Belum ya? Tenggelam 2008 kok, 2009. 2010-an lah ya. Ini berarti sekitar sedada ya Mas Ron ya. Sedada ini teman-teman untuk area masjidnya. Masya Allah. Dan di sana ada bangunan lagi. Wow, yang sudah terendam. Di situ masih ada bangunan. Ini rumah-rumah tetangga-tetangga dari Mas Ron tentunya yang masih terlihat. Jadi di sini hanya bangunan musola aja Mas Ron. Rumah KB. Jadi di belakang musola ini adalah rumah-rumah teman-teman. Ini rumah sini ya. Rumah Masya Allah, dan harus tenggelam guys. Di sini. Ini rumah ini. Ya Allah. Ini rumah semua. Ada apa tuh? Burung apa ini Mas Ron? Manuk belekok. Ini Mak Ija biasa ke sini untuk ngambil batang-batang pohon buat kayu bakar ya Mas Ron. Allah. Ini rumah-rumah ya Mas Ron ya? Rumah. Sampai di mana rumah-rumahnya Mas Ron? Sampai banyak kan. Ini rumah-rumah juga, ada bawahnya nih rumah ya. Masya Allah guys, ini rumah-rumah semua yang udah tidak lagi terlihat karena sudah terendam oleh air rob. Mas Ron mau ngajak gua untuk menuju ke masjid guys. Masjidnya jauh nggak Mas Ron? Oh, sebelah sana. Oh ya, kurang lebih sekitar 5 menit lah kita nyampe ke masjid dengan mendayung. Ya, namun harus sambil nguras guys karena ngeri-ngeri sedap. Ngeri guys. Bismillah aja ya, bismillah aja. Dan ini gue masih melakukan perjalanan dan sampai dengan saat ini
masih banyak rumah di sini teman-teman yang juga sudah terendam. Wow. Ini kanan kiri rumah Mas Ron. Kanan kiri rumah guys, yang sudah terendam banjirop akibat abrasi setiap tahunnya guys. Oke guys, tadi kita sudah masuk ke musola dan saat ini adalah merupakan masjid yang berada di daerah Desa Bedono. Di sini banyak sekali burung dan ini masjidnya tentunya lebih besar dari yang sebelumnya ya. Kalau tadi musola kecil, ini lebih besar guys. Kita coba masuk ke dalam. Kata Mas Ron, ini bisa masuk guys. Wow, Allah, astagfirullahaladzim. Nggak kebayang kalau misalnya gua yang tinggal di sini, rumah gua harus terkena dengan akibat abrasi ini. Assalamualaikum. Ya Allah guys, sungguh memprihatinkan sekali. Ini lebih tinggi kayaknya. Ya Allah, ini lebih dekat banget sama gentengnya ya teman-teman. Ini gue masih, mungkin kalau gue berdiri gue bisa pegang. Kalau yang tadi musola itu masih agak pendek. Ya Allah, ini musola, ini masjid ya Mas Ron. Ini masjid. Ini ada tempat imamnya. Ini untuk ibadahnya, masya Allah. Sudah tidak bisa lagi digunakan teman-teman dikarenakan ya sudah terendam air. Ini listriknya nyala nggak? Iya. Nggak ya. Ngeri guys, ini ada benang. Takutnya nyetrum kalau masih ada listriknya. Nggak ada, udah nggak ada ya. Ini tempat imamnya guys. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sudah seperti ini. Ini tingginya mungkin sudah ada Mas Ron ya. Iya. Sudah ada orang dewasa guys. Ini musolanya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sudah tidak ada lagi aktivitas warga di sini karena semua warganya sudah meninggalkan desa ini teman-teman. Ya teman-teman, di pagi ini gue ditemani oleh Mas Ron untuk berkeliling melihat sekeliling dari tetangga-tetangga dari kediaman Mak Ijah yang berada di Desa Bedono, Kabupaten Demak. Ya Mas Allah, dan saat ini gue berada di sebuah masjid yang sudah terendam akibat abrasi air laut dan ya sudah tidak lagi ada aktivitas warga di sini karena warganya sudah meninggalkan desa ini, dan yang masih bertahan di desa ini adalah satu keluarga, yaitu keluarga dari Mak Ijah teman-teman. Ya, ini adalah tempat dari imam dan ini adalah ruang untuk ibadah jamaahnya dan itu area luarnya, dan ya sudah seperti ini teman-teman. Masya Allah, astagfirullahaladzim, sudah tidak bisa lagi digunakan. Dan sampai dengan saat ini Mak Ijah masih bertahan. Ya, beliau tidak ingin pindah dikarenakan beliau tidak memiliki uang untuk membeli rumah di daratan. Ya, bila mana ada hamba-hamba Allah di luar sana, mungkin sultan-sultan yang berkelebihan rezekinya yang mungkin ingin memberikan rumah untuk Mak Ijah, insya Allah Mak Ijah bersedia untuk pindah. Ya Mas Ron? Insya Allah sedia berpindah dari yang meninggalkan kediamannya yang berada di tengah laut ini teman-teman. Ya, rumah Mak Ijah ini seperti berada di tengah laut teman-teman, karena sekelilingnya sudah penuh dengan air. Ya, seperti yang kalian lihat saat ini. Ya Mas Ron, boleh kita tinggalin, boleh? Kita langsung kembali lagi karena kita sudah lumayan jauh berkeliling. Ya, ini sekitar 20 menit mengarungi dengan mendayung dari kediaman Mas Ron menuju ke posisi saat ini berada di masjid. Tadi kita sudah melintasi rumah-rumah yang sudah tenggelam dan juga ada musola. Itu lebih dari ratusan rumah ya Mas. Total ada berapa Mas? 300 rumah. Astagfirullah. Ada 300 rumah ya yang sudah terendam dan harus tinggalkan oleh warganya. Oke, kita melanjutkan kembali menuju ke kediaman Mak Ijah guys. Astagfirullah. Masyaallah. Ya, ini adalah penampakan bagian dalam masjid sama seperti yang tadi. Tadi kita masuk di musola dan ini adalah area masjid, dan gua harus nunduk teman-teman. Kalau gua nggak nunduk gua kena nih. Tuh. Udah
pintu dari masjid teman-teman, ketinggian airnya ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke Mas Ron, kita cukup, kita langsung menuju kembali ke rumah Maijah. Assalamualaikum. Belakang gua adalah merupakan masjid yang berada di Desa Bedono yang sudah tidak lagi bisa digunakan untuk ibadah bagi masyarakat sekitarnya, dikarenakan ya masjid ini sudah terendam air dan rumah-rumah di sekeliling masjid ini pun sudah tidak terlihat lagi. Beberapa masih terlihat genting-gentingnya, namun banyak lebih dari 300 rumah kepala keluarga sudah meninggalkan kediamannya untuk pindah ke darat, dikarenakan kampungnya atau Desa Bedono ini sudah terendam air laut guys. Ya, terkena abrasi dari air laut setiap tahunnya. Oke, kita langsung kembali menuju ke kediaman Maijah. Kurang lebih perjalanan sekitar 20 menit dengan mendayung guys. Engkal guys, untuk airnya bener-bener tipis banget, ngeri-ngeri sedap. Ya, ini rumah-rumah warga, Masya Allah. Kita bisa mendekat situ nggak Mas? Bisa. Ya, kita coba mendekat rumah warga ini teman-teman. Kita mau melihat lebih dekat lagi rumah warga yang tinggal gentengnya saja. Ya, ini tinggal gentengnya saja teman-teman. Masya Allah. Ini sudah terendam. Ini masih bisa dikatakan rumahnya paling tinggi kali ya. Masih bisa dikatakan rumahnya tinggi teman-teman, sehingga masih bisa terlihat rumahnya. Ini rumah-rumah warga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi nek temen dulu. Iya, nggak bisa. Itu apa? Buaya? Oh enggak. Apa itu? Siwak glodok boyo kok rak mati. Penyasin begini. Oh iya. Lapar toh. Apa ya? Biawak, kayak biawak. Nah, ini rumah-rumah warga guys. Menjawak. Ini rumah warga, tinggal pondasinya saja. Ya, ini kaca guys, jendela nih. Ya, ini jendela rumah. Ini rumah warga. Kenal nggak nama pemiliknya Mas Ron? Rumahnya siapa? Yai kulo. Siapa namanya? Mbak Surati. Mbak Suradi. Ini rumahnya Mbak Suradi. Kalau iki? Ki Pak D. Pak D. Oh, Masya Allah, nih kamarnya guys sudah penuh dengan air. Wes, kita nggak bisa lewat di blok iki. Enggak. Kesini lagi. Oke. Ya, sisi kanan kiri gue berada di tengah-tengah kediaman rumah warga yang sudah ditinggalkan oleh warganya dikarenakan terkena dari dampak abrasi laut teman-teman. Ya, ini harus ditinggalkan oleh warganya. Sekitar 300 kepala keluarga meninggalkan rumah-rumahnya, ya, dan hanya satu warga yang masih bertahan, yaitu keluarga dari Maijah. Anak kayu ya. Ini airnya perlu dikeluarin lagi nggak? Nggak apa-apa ya, kita melanjutkan perjalanan kembali. Tadi kita sudah melihat dari dekat rumah warga yang masih terlihat bagian pondasinya yang tersisa dari hantaman air laut ataupun abrasi ya teman-teman ya. Nih bisa dilihat ya teman-teman. Ini juga bangunan rumah yang tinggal pondasi-pondasinya saja. Genteng-gentengnya sudah hilang. Ya, barang-barang berharga tentunya sudah dipindah oleh warganya. Ini dulu rumah semua ya. Oke, betul. Apa ya, di sini apa? Kuburan. Kita di bawah ini adalah kuburan. Kita doakan untuk almarhum dan almarhumah. Ya, jadi kita melintasi bagian bawah ini adalah merupakan kuburan. Kuburan apa namanya, Mas? Ya, jadi kuburan. Oke, kita kirimkan doa untuk almarhum dan almarhumah yang berada di bawah kita yang sudah terendam air ini. Semoga almarhum dan almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Khususun ila ruhi almarhum minal muslimin wal muslimat. Sholillahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke guys, jadi tadi kita melintasi kuburan dan sekarang kita berada di sisi kanan kiri. Ini adalah merupakan tanaman yang ditanam oleh Maijah, mamanya Mas Ron guys, ibunya Mas Ron. Wow. Di sini nggak ada binatang-binatang buas Mas? Enggak ada. Kayak buaya gitu? Enggak ada. Oh, itu ada bangunan? Iya.
Ini bang, ini rumah bukan tadinya? Ini rumah. Rumah juga ini ya? Ya. Ini tambak. Oh ini tambak. Dan itu bangunan apa itu? Rumah? Rumah. Oh guys, itu bangunan rumah, tinggal pagernya aja guys di seberang sana. Iya, ini adalah bangunan rumah yang sudah hancur, yang sudah tidak lagi terlihat. Hanya sisa pondasinya saja yang masih terlihat teman-teman. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Iya guys, ini udah lumayan jauh. Ini mungkin kedalamannya juga udah bisa diangkat 3 meter atau 4 meter ya, gua nggak tahu. Ini pasti udah dalam banget. Dan gua di sini nggak ada pelampung, jadi Bismillah aja ya. Di sini ngeri-ngeri sedap, tapi suasananya sejuk. Ini sejuk banget, meskipun terik matahari suasana pagi, tapi anginnya sejuk, alhamdulillah. Thank you Mas Ron udah diajak-ajak main. Makasih banyak. Jadi kita tahu keadaan dari Desa Bedono ini yang dulunya adalah merupakan sebuah perkampungan yang sangat damai, rukun, bahagia. Namun ya seiring jalannya waktu ya terkena dengan drop abrasi sehingga warganya harus meninggalkan kediamannya guys. Dan ini juga gue tadi sudah diantar oleh Mas Ron berkeliling-keliling melihat penanaman dari mangrove yang ditanam oleh para universitas di Ponorogo ya, siswa-siswa dan mahasiswa dari Universitas Ponorogo beserta dengan keluarga dari Maijah. Ya teman-teman, ini adalah merupakan Desa Bedono yang dimana di desa ini terdapat lebih ratusan bahkan sampai 300 ya kepala keluarga yang harus meninggalkan rumahnya. Ini adalah merupakan rumah-rumah yang masih terlihat namun sudah tinggalkan. Hanya ada satu warga yang masih tinggal di sini yaitu Maijah. Ini adalah rumah dari Maijah guys. Ini adalah merupakan bagian belakang dari kediaman Maijah, namun sekarang sudah menjadi bagian dari depan karena bagian belakangnya setengah bagian dari kediaman Maijah sudah terendam air. Alhamdulillah kita sudah tiba, sudah sampai di kediaman Maijah. Bikin pot. Ya. Oh nanti mau ditanam-tanam. Ini di pot. Dimasukin mangrove, Ya. tanam. Nanti di ternak. Oh diternak, taruh di mana? Ternak dikit. Nih. Di dalam. Iya, iya. Oh di dalam rumah ini. Oh kita lihat dalam rumahnya ini adalah merupakan tempat menanam hasil mangrove-nya Maijah. Ya Pak. Di mana taruhnya? Oh di dalam. Oh Jadi tanamannya. tanamannya dalam sini guys. Ini tanaman-tanaman dari oh dia nanamnya di dalam rumah guys, Maijah guys. Ini kita bisa ke atas sini guys. Oke teman-teman, alhamdulillah. By the way, Maijah menggunakan baju Bang Bewok guys. Wih, keren gak Mak? Iya, keren. Pink. Ya ini dibawa sama Mas Gerah TV, Mas Isa. Jadi dengan sampainya Mas Isa di siang hari ini berarti menandakan kebersamaan Bang Bewok dengan Maijah selesai ya. Tapi ini bukan berakhir ya Mak. Insya Allah silaturahmi ini akan terus berlangsung. Ya ini tidak ada kata selamat tinggal melainkan sampai jumpa kembali. Ya guys, jadi alhamdulillah Bang Bewok sudah 24 jam di kediaman Maijah. Bang Bewok ucapan terima kasih Mak sudah diberi kesempatan untuk mengetahui kisah Maijah dan juga merasakan menjadi ya kehidupan Maijah di tengah laut. Masya Allah luar biasa teman-teman. Bang Bewok mengetahui sesuatu yang luar biasa dari Maijah, yang mana Maijah ini adalah satu keluarga yang tinggal di tengah laut, namun ya tidak mengurangi rasa berbaginya kepada ya masyarakat, tentunya para nelayan-nelayan yang hadir ke sini. Jadi selama Bang Bewok di sini mencari tahu ya, dapat informasi bahwa kalau misalnya para nelayan datang ke kediaman Maijah itu jam berapapun, entah jam 2 pagi, habis maghrib, sore, siang, ya pagi hari dan apapun ya, itu pasti pintu Maijah selalu terbuka 24 jam buat para nelayan. Dan yang lebih kerennya lagi, mereka yang datang ke sini hanya untuk sekedar istirahat atau apapun, entah ibadah, entah ngecas atau apapun, itu semua
diservis oleh Maijah, dikasih kopi, dikasih makanan dan minuman, dan itu free guys, tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya Maya, Masya Allah. Padahal ini bisa aja kalau Maijah mau dijadikan sebagai sumber ekonomi buat Maijah, bisa aja guys. Jadi para nelayan datang sini ya beli makanan minuman tuh bisa aja. Tapi Maijah tidak memilih itu sebagai ya pencari ekonomi, melainkan untuk berbagi untuk amal Maijah ya. Masya Allah. Ya kita dapat ilmu yang luar biasa dari Maijah. Dengan keadaannya tengah laut masih bisa berbagi. Apalagi kita yang keadaannya bisa nyaman mungkin ya. Jangan lupa untuk berbagi guys. Dan ya, ada harapan dari Maijah, yaitu harapannya Maijah bisa tinggal di darat tentunya Maya. Tapi dengan catatan kalau misalnya ada yang memberi tempat tinggal untuk Maijah. Mungkin ada hamba-hamba Allah, orang-orang baik di luar sana. Ada sultan-sultan yang berkelebihan rezekinya ingin membantu Maijah untuk tinggal di tempat yang layak di darat. Ya, Maijah akan menerima. Kurang lebih posisinya tidak jauh dari sini Maya. Ya sebelah Masih di daerah sini karena Maijah adalah orang yang melakukan penanaman lingkungan di daerah sini. Ya bertanggung jawab akan penanaman lingkungan yaitu mangrove-nya. Jadi Maijah tidak bisa jauh-jauh ya Mak ya, dari sini. bisa. Jadi kalau misalnya ada hamba-hamba Allah yang ingin berbagi, memberikan sebagian rezekinya, atau mungkin ada sultan-sultan yang ingin memberikan rumah untuk Maijah, dengan senang hati Maijah akan menerima. Oke, itu aja guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita dapat pelajaran yang luar biasa dari Maijah. Dan Maijah, saya izin pamit, matur nuwun atas pelayanannya. Mohon maaf bila mana saya merepotkan. Ya apa-apa. Ya, jangan kapok ya Maijah. Ya, Mudah-mudahan ya, saya kapok. bisa bersilaturahmi lagi. Ya, Dan makasih. kalau misalnya nanti ada orang-orang baik di luar sana yang ingin membantu Maijah, insya Allah akan kami Makasih. distribusikan untuk Maijah. Alhamdulillah. Oke, Makasih. baik gitu aja guys. Thank you buat kalian yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oke, Maijah, saya izin pamit. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama, raya ratu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama, layar ratu dan raja.